Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Bandung melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pelaporan hibah uang organisasi kemasyarakatan Ormas di Hotel Sultan Raja. Bimbingan teknis Bintek akan diikuti 23 peserta Ormas yang menerima bantuan hibah uang tahun 2021 dan pada kegiatan juga menghadirkan narasumber yang berkompeten dalam bidang pengelolaan keuangan yaitu Inspektorat BKA, Asisten Keuangan diwakili Kabak Kesra selaku Satgas COVID-19. Dalam kondisi suasana COVID-19 kegiatan Bintek dilaksanakan 2 tahap. Untuk tahap pertama Bintek dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021. Yang diikuti oleh 12 ormas terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Tahap kedua dilaksanakan pada hari Kamis diikuti 11 peserta ormas. Bintek pelaporan hibah uang organisasi kemasyarakatan tahap pertama Tabu 4 Agustus 2021. Dibuka langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung Haji Iman Irianto Sujana. S. Sos. M. A. P. Di sela pembukaan mengatakan Ormas adalah alat perjuangan kebangsaan negara kita pada masa perjuangan dan Ormas juga alat pemersatu bangsa. Pelaksanaan kegiatan Bintek pengelolaan keuangan ini kami laksanakan untuk 23 ormas di Kabupaten Bandung yang mendapatkan hibah. Bintek ini kami bagi 2 sesi, hari ini, hari Rabu, dan besok hari Selasa. Hari ini 12 ormas, besok 11 ormas, jadi 23. Kemudian Bintek pengelolaan keuangan ini kami maksudkan adalah sebagai tahapan dalam pengelolaan dana atau bantuan hibah ini untuk ormas. Tahapan sebelum pencairan itu kami punya kewajiban untuk memberikan bimbingan agar pengelolaan uang hibah ini benar-benar bisa tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kegiatan ini juga kami hadirkan para narasumber yang kompeten dalam bidang pengelolaan keuangan dari Inspektorat, dari BKD, dan dari asisten pemerintahan. Dalam ini dilakukan atau diwakili oleh Kabak Kesra selaku Satgas COVID, karena di masa pandemi ini peran pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan itu sangat penting di dalam rangka ikut menanggulangi terhadap kondisi yang sekarang ini, yaitu COVID-19 ini. Dan kemudian Bintek juga kami lakukan ini supaya pertanggungjawaban para ormas di dalam mengelola dana hibah ini benar-benar tepat sasaran, tepat administrasi, ya. Karena anggaran ini bersumber dari APBD yang harus dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah itu sendiri. Ya, kegiatan Bintek ini kami tetap berpedoman karena situasi sedang berkaitan juga berpedoman pada protokol kesehatan. Kami sediakan dari mulai cuci tangan, kemudian pakai hand sanitizer, kemudian pakai masker. Ini menjadi kebutuhan yang atau protokol yang ketat di mekanisme pengawasan barangkali itu. Begitu tidak lama-lama kami estafetkan saja materi ke seluruh pertanyaan nanti dari peserta oleh Pak Dani untuk menyampaikan seperti apa Inspektorat berperan atau fungsinya dalam hibah keuangan. Hanya OPD dan kecamatannya dibagi 4 irban wilayah. Jadi bukan dapil ya, kalau dapil kan kita ada 7 kalau tidak salah. Kalau irban ada 4 irban wilayah, 1 irban khusus. Ini yang paling berat di kami di irban khusus karena
Kami kalau Irban wilayah OPD-nya terbagi, desanya juga terbagi, kecamatan juga terbagi. Tapi kalau Irban khusus semuanya 270 desa, 10 kelurahan, 31 kecamatan, semua OPD itu menjadi area Irban khusus, gitu kan. Termasuk ini dari Kesbang, mitra kami juga di Inspektorat, yang bagaimana ada di antaranya di DPA-nya Kesbang kurang lebih 1 miliar untuk ormas masyarakat. Jadi dalam hal ini mungkin Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu mungkin baru pertama kali mengenal saya, berhadapan dengan Ibu dan Bapak semuanya. Padahal setiap kali ada pemeriksaan BPK, pertanggungjawaban Ibu dan Bapak dari ormas masuk ke kami, dan kami minta ke BAKD. Jadi proposal dan LPJ Ibu dan Bapak selalu kalau diminta oleh BPK ada di ruangan saya, gitu kan. Untuk bagaimana nanti BPK menentukan titik-titik pemeriksaan, gitu kan. Seperti tadi dikatakan oleh Sekretaris BKD, kenapa kebanyakan ormas dan ibu belum dipanggil oleh BPK? Karena tugas kami di Inspektorat, pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban dari APBN, APBD, BOS, DAK dan DAU juga termasuk sekarang dana desa itu dikelola dulu oleh kami, khususnya dalam langkah pengawasan dan pembinaannya. Jadi mungkin Ibu dan Bapak biasanya BPK hadir di pemeriksaan pendahuluan itu di bulan Desember atau di awal Januari. Tapi kalau pertanggungjawaban kegiatan ormas di mekanisme pengawasan. Ormas terbagi dua, yang berbadan hukum dan ormas tidak berbadan hukum. Menurut Iman, ormas mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan ormas. Ormas tidak setiap tahun harus mendapatkan bantuan hibah uang. Bisa tahun ini dapat tetapi tahun belum tentu mendapatkan bantuan hibah uang lagi. Narasumber dari Inspektorat Inspektur Pembantu Khusus Irbansus Haji M. Dani SH mengingatkan untuk tetap berhati-hati mempergunakan uang negara. Pelaporan penggunaan harus sesuai dengan perencanaan dan proposal pengajuan. Haji M. Dani menerangkan setiap pertanggungjawaban kegiatan ormas sudah dikumpulkan di awal Desember tanpa kecuali. Dan apabila BPK akan melakukan pemeriksaan kepada ormas pasti akan berkoordinasi dengan Inspektorat karena proposal dan LPJ ormas sudah ada di meja kami, ucap Haji M. Dani SH. Panitia penyelenggara kegiatan Bintek Anang Surya Nasib, MC sebagai Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Pimpinan Ormas Kabupaten Bandung Rabu 4 Agustus 2021 mengatakan tujuan Bintek pengetahuan ini untuk tahapan sebelum pencairan punya kewajiban untuk melakukan bimbingan agar tepat sasaran dalam pengelolaan uang hibah ini transparan. DPA-nya Kesbang kurang lebih 1 miliar untuk ormas masyarakat. Jadi dalam hal ini mungkin Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu mungkin baru pertama kali mengenal saya, berhadapan dengan Ibu dan Bapak semuanya. Padahal setiap kali ada pemeriksaan BPK, pertanggungjawaban Ibu dan Bapak dari ormas masuk ke kami, dan kami minta ke BAKD. Jadi proposal dan LPJ Ibu dan Bapak selalu kalau diminta oleh BPK ada di ruangan saya, gitu kan. Untuk bagaimana nanti BPK menentukan titik-titik pemeriksaan, gitu kan. Seperti tadi dikatakan oleh Sekretaris BKD, kenapa kebanyakan ormas dan ibu belum dipanggil oleh BPK? Karena tugas kami di Inspektorat, pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban dari APBN, APBD, BOS, DAK dan DAU juga termasuk sekarang dana desa itu dikelola dulu oleh kami, khususnya dalam langkah pengawasan dan pembinaannya. Jadi mungkin Ibu dan Bapak biasanya BPK hadir di pemeriksaan pendahuluan itu di bulan Desember atau di awal Januari. Tapi kalau